Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Ketemu lagi dengan kami Majelis Dzikir Tarekat Naqsabandiyah Kholidiyah Al-Mahdiyah Nusantara cabang Jawa Barat. Di pertemuan kita kali ini kita akan membahas tentang apa Pak Cino? Tentang perang petunjuk. Tentang perang petunjuk di akhir zaman. Di akhir zaman ini. Sebagai awal pembukaan kita, mungkin Pak Parisno bisa menjelaskan petunjuk apa Pak Parisno, terutama masalah agama mungkin gitu ya. Ya, insya Allah saya mendapatkan bimbingan dari dunia Allah. Saya bisa berbicara hanya sebagai mulut saya, sebagai instrumennya Allah itu sendiri, yang berbicara sebetulnya Allah itu sendiri. Mudah-mudahan bisa memberi manfaat pada orang yang membutuhkannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita puji syukur panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas karunia dan hidayahnya, sehingga kita bisa bertemu, berkumpul di tempat yang sangat mulia ini, yaitu di Gria Pasulukan Tarekat Naqsabandiyah Kholidiyah Sumedang. Dalam kesempatan ini kami coba berbagi pengalaman tentang pencapaian atau amalan spiritual. Spiritual yang seperti apa yang akan kita sampaikan? Ya nggak lain, nggak bukan adalah kita mencermati akhir-akhir zaman sekarang ini. Banyak orang yang memahami tentang spiritual atau ketuhanan atau keagamaan, ternyata banyak yang ragu dan banyak yang gelisah. Gelisahnya apa, ragunya gimana? Karena selama ini kita banyak yang mengamalkan agama tidak bisa menemukan rasa merdekanya jiwa. Gimana bisa menemukan merdekanya jiwa? Ya jelas kita itu karena masih kehidupan di dunia ini didominasi oleh kehidupan akal. Sedangkan untuk menuju ke kedamaian jiwa otomatis harus terbimbing oleh ruh. Ruh sendiri itu keberadaannya ya yang jelas di alam gaib, alam akhirat, bahkan di dalam diri kita sendiri yang tidak nampak secara jahir. Maka dari itu sekarang sudah waktunya kita coba memberikan berbagi pengalaman untuk bisa memberikan petunjuk jalan atau mengajak atau berbagi pengalaman kepada orang-orang yang selama ini belum bisa menemukan kemerdekaan jiwa, kemerdekaan ruh. Makanya akan kita coba sharing berbagi pengalaman dengan sesama saudara rohani tadi Pasulukan Sumedang ini, dengan ininya apa bahasanya ininya masing-masing. Jantannya saya sendiri juga akan coba gitu menyampaikan tentang petunjuk. Pernah saya ketemu ngobrol dengan seseorang yang lagi ngumpul-ngumpul ngobrolin nggak tahu apa tadinya obrolan. Itu saya nimbrung langsung di pertemuan itu, akhirnya saya cermati, oh ternyata obrolan tentang agama yang spiritual. Jadi mereka itu seolah apa mengkhawatirkan atau mencemaskan bahwa iya ya, salah satu di kerumunan orang itu, iya ya akhir-akhir ini dengan adanya kemunculan ilmu atau urean-urean tasawuf hakikat, kenapa kok urean-urean tentang syariat kok sepi ya, seolah kurang dengan kemunculannya
ranah tasawuf, apalagi oleh pengamal tasawuf itu sendiri, seolah mempersalahkan dengan kemunculannya tasawuf. Nah, akhirnya di situ saya sempat akhirnya ada peluang untuk ikut ngobrol itu. Bapak-bapak semua, maaf saya di sini bukan menggurui, cuman saya hanya memberikan sudut pandang terhadap Bapak tadi yang seolah menggerutu atau mencemaskan tentang kemunculan tasawuf gitu. Jadi gini, Bapak jangan cemas, Bapak jangan menyalahkan kemunculan tasawuf sehingga menghambat perkembangan syariat. Bapak telat ngomongnya, baru zaman sekarang, Pak. Kenapa telat? Ilmu tasawuf semenjak Kangjeng Nabi Muhammad ada, syiar agama itu udah ada. Kenapa Bapak baru ngomong sekarang? Baru komplain sekarang? Kalau begitu ternyata Bapak bukan pengikut atau ahlu sunnah wal jamaah sebagai umatnya Nabi. Kalau memang Bapak sebagai umatnya Kanjeng Nabi pasti mengikuti apa yang diamalkan Nabi, Bapak ikuti. Contoh napaktilas, contohnya gini. Bapak sekarang kalau sholat ngikutin cara sholatnya Nabi apa cara sholat Bapak? Nah terus dia jawab, ya sholat cara Nabi. Nabi sholatnya seperti apa? Ya yang selama ini saya dapatkan ya dari penjelasan keterangan yang disampaikan oleh kiai, ustadz, ajengan dan lain sebagainya yang berada di pondok pesantren atau di masjid. Ya, seperti itu. Iya. Nah kalau pemahaman saya bukan seperti itu Pak. Saya nggak tahu gerak sholatnya Kanjeng Nabi itu seperti apa. Tapi yang saya tahu sholatnya Nabi itu adalah makrifat dulu, mi'raj dulu ternyata baru sholat. Nah makanya pantas kalau gitu Kanjeng Nabi itu mewasiatkan kepada umat-umat kedepannya termasuk sampai ke zaman kita ini adalah sebelum beragama amalkan dulu makrifat kepada Allah. Nah makrifat kepada Allah ya kita harus mengenal Allah dan Rasulnya. Nah apa kegunaannya, apa manfaatnya? Jelas kalau kita sudah makrifat kepada Allah, sholatnya bisa jelas, kiblatnya bisa khusyuk, bisa jelas ingatnya kepada Allah yang mana. Begitu kita baca doa iftitah, jelas apa yang diingat gitu ya. Jelas apa yang diingat gitu. Ini wajah tu wahdiya lillahi wa sama kata wal dalam lisan berucap aku hadapkan wajah batinku hanya kepada Allah zat yang menciptakan langit dan bumi. Nah itu jadi terarah kiblat kita. Itulah itu sholatnya Nabi seperti itu, mi'raj dulu, bertemu dulu dengan Tuhan, makrifat dulu dengan Tuhan baru menyembah. Nah di situ bedanya sama kita sholatnya Pak. Jadi kalau kita bedanya dikit, kalau kita ini sholat terus menerus tapi memustahilkan kita bisa niru Nabi bisa mi'raj, nggak mungkin kita bisa mi'raj. Nah dengan cara seperti itu ya. Makanya bedanya dikit sehingga kita nggak bisa khusyuk. Karena apa? Nggak sholat terus menerus tapi belum tahu yang disembahnya. Sedangkan Nabi mi'raj dulu, tahu, kenal dulu yang disembahnya, baru sholat. Nah di situ bedanya. Adapun gerak dan lakunya sholat seperti apa, ya terserah kita dapatkan ajaran atau informasi masing-masing yang kita dapat. Nah makanya sampai sekarang supaya kita tuh jangan terus-menerus tertanam dengan dogma-dogma pendahulu, penceramah, kiai ustadz yang dasarkan taklid fanatik buta. Nah kita sekarang ikutilah petunjuk sudah cukup jelas banyak. Apakah mau mengikuti petunjuk yang dari Quran, apakah dari hadis,
banyak sekali petunjuk. Makanya sekarang udah waktunya kita tuh, malahan Nyamri sendiri kan pernah berwasiat bahwa dalam waktu yang akan datang Islam itu tinggal namanya saja, dan Quran itu sebatas tulisannya saja. Nah, yang lebih ngeri lagi, banyak masjid yang kau bangun dengan megah-megah, tapi di situ kosong dari petunjuk. Ini ngerinya apa? Banyak masjid dibangun, tapi isinya cuman ceramah-ceramah yang tidak bisa mengantarkan kita ditunjukkan sampai kepada Allah. Nah, di situ yang dimaksud, banyak masjid tapi kosong dari petunjuk. Nah, maka dari situ ayo kita sekarang mulai saatnya nyari petunjuk, siapapun orangnya, dimanapun orangnya, jangan lihat kising penampilannya. Makanya Allah itu sendiri dalam firman-Nya bahwa kalau aku menghendaki, semua manusia itu akan beriman kepada Allah. Tapi Allah juga nyuruh gitu, suruh menggunakan akal kita gitu. Jadi artinya bahkan Allah akan murka terhadap orang-orang yang tidak mau menggunakan akalnya. Nah, di situ jadi untuk bisa mendapatkan petunjuk, gunakan akal gitu. Akal kita jalan. Rasul sendiri juga menyarankan, menekankan bahwa belum sempurna agama seseorang apabila belum bisa memerdekakan akalnya. Nah, ini maksudnya akal yang selama ini terbelenggu oleh dogma, oleh pengajar-pengajar agama dari dulu sampai sekarang, yang ujungnya tidak pernah bisa mengantarkan petunjuk sampai kepada Allah, harus kita yakini, harus kita amalkan. Nggak boleh protes, nggak boleh cari bandingan, nggak boleh. Itu namanya dibelenggu akal kita. Nah, makanya sama Kanjeng Nabi, merdekakan akal, silahkan pakai akalmu. Nah, akal kita mau mendengarkan pembicaraan dari seseorang, siapapun orangnya gitu. Jangan lihat orangnya itu yang berbicara, tapi simak kata-katanya yang terbaik, yang bisa mengantarkan pencerahan atau petunjuk. Makanya disitulah kalian atau bapak-bapak tanda-tanda orang yang mendapat petunjuk. Nah, itu kalau tanda-tanda orang yang menggunakan akalnya itu mau mendengarkan kata-kata dari seseorang, tidak dilihat orangnya itu yang bilang siapa, nggak peduli kisingnya, nggak peduli atributnya, pakai sorban, bawa tasbih, pakai apa lagi, jenggot. Nah, tapi kalau kata-katanya bisa masuk akal, logik, ikuti. Nah, itu tanda-tanda orang yang mendapat petunjuk gitu. Jadi jangan taklid, fanatik buta, taunya yang diajarkan dari dulu tentang agama ya kayak gitu, yang saya dapat dari guru ngaji saya, yang dapat dari orang tua saya seperti gitu. Mau gimana lagi ngamalin agama, nggak usah neko-neko. Nah, kebanyakan seperti gitu orang yang nggak mau menggunakan akalnya. Padahal Allah sendiri firman-Nya di situ bicara seperti itu di surat Al-Baqarah ayat 170. Aku hanya akan mengikuti apa yang didapat dari ajaran nenek moyang. Nah, terus apakah kalau nenek moyangmu semenjak dulu belum pernah mendapat petunjuk akan diikuti juga? Nah, itu cukup tegas. Mungkin sementara ini share dari saya segitu dulu. Kita bagi-bagi waktu dengan saudara rohani yang lainnya, silahkan. Ya, terima kasih Bapak Risno. Mungkin ada sedikit pertanyaan tadi Bapak Risno. Tadi kan ngomong masalah petunjuk, terus ada masjid yang kosong dari petunjuk. Petunjuk seperti apa itu Bapak Risno ya, realnya gitu ya? Realnya yang jelas ya, petunjuk jalan untuk menuju Tuhan. Jarang sekali, malah tabu sekali
orang menceramahkan mencari jalan menuju Tuhan. Tuhan itu goib, Tuhan itu tidak berubah zat laisa kamislihi syai'un. Kebanyakan seperti gitu, mana mungkin, mustahil. Jadi kita kebanyakannya cuman dongeng cerita aja gitu ya. dongeng dan berupa bantahan aja Cuma gitu. cerita doang gitu ya Pak. Iya, karena apa? Selama ini yang diajak sharing, dimintai penjelasan, kebanyakan orang-orang bukan praktisi. Awalnya itu seperti yang ini bukan praktisi tasawuf, sehingga tidak tahu ranah tentang ketuhanan, tentang laisa kamislihi syai'un. Kecuali makanya perlunya untuk bisa mendapatkan petunjuk, kita nyimak banyak urean, terutama urean dari Pak Parisno itu. dari Jamaah Majelis Dzikir kita, Tarekat ya. kita tidak punya visi misi muatan apa-apa, sifatnya hanya memberi peringatan, memberi petunjuk, tidak mengharapkan upah gitu. Tapi kenyataannya kok lebih suka kepada kiai ustadz yang selama ini diidolakan, kalaupun ceramahnya di situ tidak didapati petunjuk tapi happy aja di situ. Nah, kebanyakan seperti gitu. Iya benar, yang namanya petunjuk kan ibaratnya itu loh kan gitu ya, menunjukkan jelas gitu, ini loh jalannya, ini loh syarat rukunnya, ini loh apa namanya mapnya kan jelas gitu, nama petunjuk kan jelas gitu ya Iya. Pak, nggak kesana kemari. Nah, Coba Pak bahas lagi Pak. itu perlu dari niat awal, perlu kejujuran diri kita. Apakah betul, apakah udah jujur diri kita bahwa selama ini sudah punya rasa butuh untuk bisa menemukan petunjuk. Nah, petunjuk yang mana? Ya petunjuk yang nggak ada yang lain-lain. Nah, apalagi yang selama ini sering kita baca dalam amalan sholat kita 5 waktu. Petunjuk tentang apa? Petunjuk ke jalan yang lurus. Di Al-Fatihah kan setiap hari kita baca Baca ya? sholat. Iya, intinya ihdinas siratal mustaqim, jalan yang lurus. Jalan yang lurus apa sih artinya? Lurus. Petunjuk tuh rambu gitu, tanda-tanda. Oh, ini belok kanan nggak boleh. Oh, ini letter L panah ke kanan nggak boleh belok kanan. Oh, ini ada buletan, ada tanda P, nggak boleh parkir di sini. Nah, kalau kita lakukan, kita parkir di ada rambu P, apa yang terjadi? Kan kena denda, kena pasal. Nah, seperti gitu. Kenyataannya rambunya aja nggak pernah kita tahu, apalagi untuk melaksanakannya, jelasnya bisa. Itu makanya di Jelas situ, arah yang ditujunya iya, jelas ya Pak. makanya di situ tadi perlu niat awal untuk bisa mendapatkan petunjuk apa ya maksudnya tadi, nggak lain nggak bukan bahwa petunjuk untuk menuju jalan yang lurus, jalannya orang-orang yang telah mendapat anugerah nikmat. Siapa orang-orang yang telah mendapat anugerah nikmat itu? Penjelasnya di surat An-Nisa ayat 69 berapa 65 itu, bahwa itu kata Allah, barang siapa yang mengikuti Allah dan Rasulnya, mereka akan bersama-sama dengan orang yang telah mendapat anugerah nikmat. Siapa aja itu orang-orangnya? Diantaranya para nabi, para syuhada, para sidikin, dan termasuk golongan orang-orang yang soleh, solihin. Nah, itu harapan kita tuh bisa mendapatkan petunjuk seperti itu yang dimaksud, menuju jalan yang lurus, menuju jalan pulang, sehingga kita begitu mati bisa memenuhi ayat innalillahi wa inna ilaihi rojiun. Itu Iya. mungkin Pak, benar. Terus Pak ngomong masalah Rasul itu emang masih ada Pak? Kata orang-orang kan Rasul udah mati. Apa sih Rasul itu Pak? Nah, yang jelas itu tadi saya kan udah mengambil kesepakatan. Kalau Quran sepakat enggak itu masih up to date sampai masa kini berlaku. Setuju enggak? Setuju. Kalau setuju mari kita ikuti, amalkan tentang Quran itu berupa rambu-rambu, petunjuk gitu. Ada salah satu yang cukup jelas di surat Yasin. Kita begitu rajinnya setiap malam Jumat baca Yasin ya. Di ayat yang ketiga apa bunyinya? Sesungguhnya engkau adalah di antara seorang rasul-rasul.
untuk memberitahukan kepada bapak-bapak mereka yang selama ini tidak pernah mendapatkan petunjuk. Di Yasin masih diabadikan, itu berarti kalau gitu sampai sekarang tugas kerasulan masih eksis, masih ada nggak, masih Ada. berjalan nggak? Nah Masih, Pak. itu kalau misalnya mau memustahilkan Rasul zaman sekarang itu udah nggak ada, silahkan buka Musa, buka Quran. Kalau memang kita udah sepakat mau mengamalkan Al-Quran dan hadis, cukup jelas, tegas itu. Jadi tentang Rasul, kalau sekarang memang untuk pengakuan gelar seorang Rasul sudah nggak populer lagi, bahkan di apa namanya kontradiksi gitu ya, kontroversi. Tapi ada setelah, kalau tugas kerasulannya betul tugas kerasulan, tapi namanya kalau dulu nabi, terus nabi nggak ada, ganti generasi namanya sahabat, sahabat nggak ada, terus namanya yang meneruskan tuh tabiin, tabiin, terus apa tuh ulama, para wali, wali terus aulia, terus setelah aulia nggak ada, wali nggak ada, ke ulama. Ulama yang gimana? Al ulama warasatul anbiya, jadi ulama yang mewarisi ilmunya nabi. Nah sedangkan nabi itu dulu kan mengamalkan tugas kerasulan. Sebelumnya nabi kan ada rasul-rasul sebelumnya, ada Rasul Isa, Rasul Musa, Rasul Ibrahim, dan seterusnya ke belakang. Nah itu yang dimaksud apakah masih eksis tentang Rasul zaman sekarang. Kalau tugasnya masih eksis, tapi untuk sosoknya, Istilah penyebutan namanya namanya penyebutan saja gitu ya, Pak. namanya disesuaikan dengan zamannya. Kalau Cuma- sekarang kita Iya. bisa terbukti masih jalan tugas kerasulan dilakukan seseorang yang mewarisi ilmunya nabi, tapi kita nggak akan nyebut oh dia nabi, oh dia rasul, bukan seperti gitu. Nah zaman sekarang sesuaikan, bukan sesuaikan lagi ya, udah dengan sendirinya bahwa zaman sekarang, zaman kita adalah al ulama wal rasul ambiya walia mursyida ulil amri minkum. Nah mungkin itu yang bisa saya pahami gitu, tentang petunjuk dan mengamalkan Al-Quran dan hadis, bisa menjalankan petunjuk. Oh gitu ya Pak. Mungkin ada yang bisa nambahin Pak, yang lain tentang perang petunjuk ini. Datang. Ini tentang sholat yang tadi Apa Pak? Tentang sholat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pagi ini alhamdulillah kita dapat berkumpul di tempat ini, semoga sehat walafiat. Amin. Dulu saya sebelum masuk ke tarekat ini, dulu berarti ke belakang itu saya sholat itu sia-sia itu Pak, sia-sia betul Pak, nggak ada yang disembah. nggak ada yang disembah. Kan di situ sholat itu orang yang di luar, karena itu kena Takut neraka. narakawel kan? Ayat surat Al-Maun ayat 4 sampai 5. Surat Al-Maun fawailul lil musallin namanya. Nah itu teh yang dilaksanakan oleh saya, berarti saya teh dulu teh kalau tuturut muning lah, tuturut muning Pak, Iya. mamang Ya, maksudnya sholat selama ini jong berarti jong ya. berarti. Nah, sekarang mudah-mudahan sudah ketemu petunjuk dari sekolah ini, mudah-mudahan bisa istiqomah. Amin. Nah itu Pak, Intensitas tambahan. Ya karena ibadah itu ya harus, di Quran kan perintahnya untuk orang beriman ya Pak. orang beriman. Kalau misalnya belum beriman,
Tidak. belum dapat perintah. Belum dapat perintah. Nah, saat beriman kan udah jelas gitu, petunjuknya jelas, metodologinya jelas gitu. Hanya di surat Al-Hujurat ayat 14 kan dijelaskan orang-orang Arab Baduy yang datang ke Rasulullah minta konfirmasi dia udah beriman atau Rasulullah belum, kamu belum beriman kan begitu. Karena iman itu mesti dimasukkan, ditanamkan ditanamkan. iman dan nurul kitab itu. Makanya saya bersyukurlah sudah kamu sekolah ini gitu Pak. Kalau dulu kan sholat itu yang diawali takbiratul ihram diakhiri salam. Dan di situ waktu sholat syariat jadi Allahu Akbar teh Kemana-mana gitu ya, Pak. Banyak yang diingat. banyak yang diingat. Jadi kiblatnya nggak jelas gitu Pak. Nggak jelas. Alhamdulillah sekarang udah ketemulah, udah seolah-olah kita udah jalan di Siratal Mustaqim gitu ya. Iya, sedangkan kan di sholat kan ada bacaannya ini wajah wajia, kemana gitu ya. Nggak tahu kalau ngadap. iya. Dan itu didapatkannya ya ada di metodologi agama ini gitu. Jelas petunjuknya. Bagaimana Pak? Ya. Lanjut. Pak Sabung. Ya, terima kasih. Dapat Sabung. Ya, saya mencoba menambah saja pandangan saya. Jika saya salah tidak, tolong dikoreksi. Ya. Kita sama-sama belajar kan di Ya. sekolah ini. Memang dari perspektif agama bahwasanya ilmu tasawuf itu setelah 14 kurun ya, sesuai dengan kanjeng Nabi Muhammad Rasulullah kita, akan ada datang pada masanya ya setelah 14 kurun atau kurang lebih kalau sekarang 14 abad ya, Iya. itu ada umat akan terpecah menjadi 73 ya, di antaranya satu yang akan selamat gitu. Dari keterangan itu pun kita bisa menarik suatu kesimpulan ya, bahwasanya begitu lamanya 14 kurun 14 abad itu berlalu, sehingga banyak pemahaman-pemahaman yang mestinya sesuai tuntunan Rasulullah akhirnya melenceng jauh, ya kan? Karena dengan keterbatasan ini apa namanya, mungkin informasi ya zaman itu kan, Islam berkembang terus nih agama. Iya. Terus akhirnya sebenarnya kalau saya pribadi, kitab Quran itu mengikuti zaman, bukan zaman mengikuti Quran ya. Iya. Ya, betul ya, seperti itu ya. Betul. Nah, tapi dibalik di zaman yang serba teknologi, semuanya terang begini ini, bahwa teknologi dianggap sebagai penuntun dan Tuhan gitu kan. Nah, kita kembali lagi sesuai dengan judul perang apa tadi? Petunjuk ya. Di zaman yang terang kayak begini dengan teknologi yang maju juga, itu akan kita kembalikan ke sesuai dengan tuntunan Quran dan hadis ya, supaya tidak dianggap tabu lagi ya dari 14 kurun tadi. Nah, petunjuk itu bagaimana supaya terang, jangan kita mereka-reka ya, dengan meskipun sekarang banyak yang bertebaran karena dianggap tabu, banyak bertebaran ilmu toreko di sana sini mungkin ratusan ya, Bisa Ribuan. iya, atau ribuan ya di seluruh dunia atau di dunia, itu menjadikan seakan-akan udah nggak tabu lagi toreko itu. Tapi banyak macam versi toreko yang menurut versi mereka kan, dan itu bisa diartikan seperti yang disampaikan tadi sama bapak-bapak, bahwasanya itu bisa dikomersilkan
ya kan? Dulu dianggap tabu, sekarang bisa jadi duit gitu, Iya, betul. dikomersilkan. Nah dari itulah tambah melancongnya jauh sekali itu, Jauh. jauh sekali nggih. Lah di sini di sekolah ini guru kami mengajarkan sesuatu yang dinubuatkan ya, dalam arti dikembalikan seperti awal ya, Iya. seperti tuntunan Kanjeng Nabi, ajaran Nabi. dan dilogikakan bisa, ya kan? Ya sebenarnya ilmu pengetahuan sama ini Iya, jadi segitiga bukan sama kaki. bukan terus dianggap mistis atau dianggap tabu, dianggap iya yang aneh-aneh, dianggap kuno dan lain sebagainya. Monggo itu terserah dari perspektif pemirsa ya. Iya. Nah, tapi di sini jelas gamblang sekali. Dalam arti kita tanya, bertanya, diajari, disuruh mempraktekkan sendiri ya. Lah hasilnya praktek pun berbeda-beda karena kita terlahir tercipta juga dengan membawa catatan amal yang berbeda ya tentunya ya. Itulah asiknya di dunia di sekolah ini gitu. Betul, betul. Asiknya jangankan kok sekedar tuntunan namanya sholat. Sholat itu kan mengingat ya. Iya. Berarti dalam setiap pergerakan gerak nafas kita harus ingat terus Iya. sama Sang Yang Maha Roh ya, Sang Pencipta Allah Ta'ala. Lah dari situ pun kita mengingat. Lah kalau kita sudah mengingat berarti kita ingat hidup, kita juga ingat mati. Jangankan kok hidup enak, mati pun kami siap gitu. Dalam arti tapi mati yang enak loh ya, mati Iya. ketemu sama Sang Khalik ya. Iya. Mati beserta gitu ya. Mati beserta, jadi hidup beserta, mati pun beserta. Akal kita akan terbebas dari keterikatan duniawi yang sifatnya fata morgana tentunya ya. Itu sih dari saya. Mungkin ada tambahan dari kawan-kawan. Makasih. Ya mungkin Saidin menambahin. Ya mungkin dari pembicaraan tadi. Pak Parisno masih mau nambah? Oh iya, Pak Parisno menambah tadi tentang Pak Parisno. Iya ini ya tentang tadi urian yang saya sampaikan supaya harus tuntasnya ini jelasinnya ya supaya Iya, jangan namanya jadi petunjuk harus fitnah jelas gitu. arahnya Pak Parisno. Tentang tugas kerasulan di zaman sekarang apa masih eksis gitu. Ya jelas lah masih eksis, tapi tidak perlu menyandang seorang rasul, seorang nabi. Tapi yang jelas sesuai dengan zaman sekarang itu dia ulil amri minkum. Nah ulil amri minkum itu keberadaannya di mana? Gitu. Yang jelas kita itu kalau sudah mau menyimak, mendengarkan, mengikuti urian-urian yang disampaikan dari sekolah kami, jelas keberadaannya petunjuk itu di sekolah kami. Ini di situ nanti kita akan dapati seorang pembimbing rohani yang dibimbing oleh seorang mursyid. Mursyid itu bisa mengajarkan, bisa mengantarkan metodologi cara berhubungan dengan Tuhan sehingga kita bisa mengamalkan agama. Selamat pagi. Itu, Ya, pagi, Pak Den. selamat pagi, Pak Den. Mengamalkan agama itu yang intinya adalah berhubungan dengan Tuhan. Tuhan itu sifatnya zat kameslihi sayun, tapi Tuhan juga dalam firman-Nya Tuhan itu dohir, Tuhan itu awal, Tuhan itu akhir. Nah, tinggal kita sekarang cari substansi atau hakikatnya Tuhan. Tuhan ya kameslihi sayun dan Tuhan dohir. Nah, di torekat kita semuanya akan dijelaskan, diajarkan dengan jelas gamblang dan Secara ilmiah. Tunjuknya udah turun, berarti udah harus diomong. mungkin itu yang saya harus tuntaskan tentang kerasulan itu barangkali Pak. Mungkin Pak Den bisa nambahin apa yang disampaikan Tentang petunjuk. tentang petunjuk apa tentang apa aja Pak Den terikat masalah sekolah ini gitu. Oh gitu. Baik, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Baik, pada kali ini temanya mungkin petunjuk ya Kang. Ya, petunjuk. Ya, kalau menurut saya petunjuk itu kan artinya suatu
apa namanya, suat apa ya Tujuan akhir, tujuan atau gimana? sesuatu pemberitahuan lah ya, petunjuk ya. Iya. Nah, di sekolah kami ini Informasi. petunjuk tuh yang bagaimana kan begitu. Apakah petunjuk yang salah? Apakah petunjuk dari siapa kan begitu. Nah, yang dimaksud di sini mungkin petunjuk dari yang Maha Kuasa mungkin begitu ya. Iya. Karena adanya sholat tadi terconnecting, terhubung kan begitu ya. Sehingga petunjuk itu jelas dan pasti mutlak kan begitu. Nah, bagaimana kita untuk mendapatkan petunjuk itu? Tentunya kita harus melalui metode. Betul. Metode itu ya di sekolah kami ini ya diajarkan bagaimana caranya untuk membaca petunjuk itu dengan jelas dan pasti. Gitu. Jadi ketika kita mendapat petunjuk itu, kita udah nggak ragu lagi. Dari mana petunjuk ini? Dari iblis atau dari mana kan begitu ya. Tapi kita akan mendapatkan petunjuk secara ridhonya, ridho yang Maha Kuasa. Gimana caranya? Yaitu lakukanlah sholat. Karena definisi daripada sholat itu tersambung, ya, connecting antara si hamba dengan Tuhannya. Betul ya Pak? Betul. Nah, sehingga ketika kita melangkah menuju tujuan atas petunjuk tersebut ke dalam bimbingan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Betul ya, udah enggak kemana-mana lagi tuh. Karena kenapa? Kita sistemnya tepat, pasti, mutlak. Karena kita kenapa terhubung, udah nggak salah lagi. Ya mungkin orang di luar sana yang belum mengenal Tuhannya, mereka itu petunjuk ya memang nggak salah menurut analisanya. Tapi kelebihan dari sekolah kita punya kelebihannya yaitu dari analisa, dari petunjuk yang pasti, sehingga kita akan mendapatkan hal yang tepat, diridhoi dan diinginkan. Sesuai dengan jalannya Nabi dulu gitu. Karena Nah, sistemnya sama. Jadi jalan cara gurunya sama. Jadi hasilnya juga sama, cuman beda existing zaman. Dan pembawanya gitu, hasilnya itu sendiri. Jadi turun temurun tuh sanadnya jelas. Iya, estafet terus ya. Iya terus sanadnya jelas, jadi tidak terputus. Jadi Dan- anu ya Pak Aden ya, mungkin di zaman yang serba canggih sekarang ini ya, Betul. di sekolah ini, petunjuk yang ada di sekolah ini tentunya bisa kalau kita runut baik secara metodologi agama atau secara sains pun masih bisa kita buktikan ya, apa begitu? Bisa kita buktikan. sangat terlepas, Pasti sangat bersambung. Sangat Sama bersambung. terkait. Tersambung. Iya, iya. Karena itu begini Pak ya, agama itu datang dari Allah, artinya buatan Allah, bukan buatan manusia, sehingga mutlak adanya. Nah, kalau memang buatan Allah berarti akan terpelihara tuh, Betul, betul, betul. ya runutan sanadnya nih, umpama dari Allah ke malaikat Jibril, ya ke para nabi, kemudian ke para Pewarisnya. mulia kan gitu ya, terus kepada sampai dengan Ulama, warasatul anbiya, Nah, sampai kepada sampai dengan- wali yang mursyid. nah gitu. Jadi kan wali yang mursyid sekarang kan gitu ya. Nah itu sanadnya jelas Pak, jelas sanadnya, sehingga sistem itu nggak rubah gitu, Mutlak gitu. mutlak, Bisa diganggu gugat. nggak bisa. Selama 14 kurun tadi ya. Iya, Nah, sistemnya itu mungkin dari dikatakanlah manusia pertama Nabi Adam gitu kan, itu akan sama sampai dengan sama tersambung ya. tersambung. Ya kalau nggak percaya silahkan cek di literasi gitu ya. Nah, Metodologinya selalu begitu. iya. Nah, yang gini aja lah, yang kita rasakan saat ini, kita terasa sekali terhubungnya, gitu kan. Kadang kita mendapatkan suatu permasalahan,
wajar karena manusia hidup ini pasti ada masalah. Betul ya Pak? Betul. Pasti ada masalah. Nah bagaimana kita cara menghadapinya kan gitu. Kita punya Tuhan yang kita udah kenal dan kita gimana caranya gitu kan untuk mendapatkan petunjuk tersebut Pak ya. Iya. Bukan Betul ya, pakai kita selalu melulu akal ya. Iya. Betul. Tapi itu bisa dua. Pada saat bagaimana kita menggunakan akal, pada saat bagaimana kita menggunakan Tunjuk. Setelah mendapat Setelah petunjuk, mendapat petunjuk menggunakan roh kita. roh kita. Karena kita kan kapah dua Pak. Iya betul. Ya, lahir dan batin. Kan gitu. Ketika kita menggunakan akal, itu lahir kita yang jalan Pak. Syariat kita yang jalan. Gitu. Nah, ketika hal yang mungkin menurut akal sudah tidak terjangkau, kita pasrahkan. Sistemnya seperti itu. Kalau saya ya, sistemnya seperti itu. Tapi saya yakin, saudara saya di sini semua pasti melakukannya begitu. Iya betul. Karena dari sumber yang sama. Iya betul Pak Den. Tapi mungkin kita nggak merasa ya, atau begini, ada dua pola, atau kita nggak merasakan petunjuk. Ada suatu masalah, kita naikkan ke Allah Ta'ala, kita kembalikan karena masalah dari Allah. Petunjuk turun, baru dilaksanakan secara syariat melalui akal, atau akal berpikir, oh harus saya kembalikan ke Allah, baru turun petunjuk, baru akal bekerja lagi, atau gimana enaknya? Sekarang begini, Lebih menghadapi suatu permasalahan awalnya adalah dari akal Pak. iya, Karena itu kita di syariat ini kan. iya betul. Betul ya Pak? Mohon maaf nih. Iya. Kita sharing, Kita sharing aja ya. Oke. Nih, Pak Saung mendapati suatu permasalahan, entah pekerjaan atau Iya, apa, betul. itu kan melalui akal dulu. Hmm. Ya. Menurut akal, kata Pak Saung, ini udah pekerjaan biasa, biasa aja kan. Tidak terlalu mengalami kesulitan. Iya, betul. Tapi tetap kita connecting harus jalan, Heeh. jangan sampai kita lengah. Betul. Nah, ketika kita menghadapi permasalahan itu ruwet sekali gitu kan, Heeh. udah susah nih pakai akal. Heeh. Kan gitu. Iya, Pernah ngalamin nggak Iya, Pak? betul. Pernah ngalamin nggak? Iya. Iya, betul. Nah, akal itu blunder ya. Heeh. pada saat itu kita pasrahkan kepada Yang Maha Kuasa. Heeh. Caranya seperti itu. Betul. Koneksi kita jalan. Jadi dimaksimalkan dulu syariat kita baru Syariat dikembalikan ya. gitu. Iya. Artinya gini, ketika syariat kita jalan, kita tetap connect. Heeh. Yang biasa, yang mudah akan Jadi sulit. akan terbiasa dikerjakan mudah kan. Heeh. Nah ketika kita menghadapi permasalahan yang agak sulit, nah di situ kita pertama analisa dulu dari akal, analisa. Setelah itu lakukan kita connecting dengan Yang Maha, sertakan. Nah, baca gelombang tersebut, mana petunjuknya, kan gitu ya. Betul. Nah itu kalau menurut saya tekniknya petunjuk itu seperti itu. Jadi jangan sampai kita mendapat petunjuk itu dari selain bukan Tuhan. Heeh. Gitu ya Pak. Ya karena selain Tuhan ya Hantu. setan. Setan. Hantu. Betul. Ya Tap- mungkin Gimana? Sebentar. ya. Saya nganu sedikit. Ya. Ikut Pak, ekspor silakan, sedikit, Pak. nggih. Kita sharing aja Iya, Pak. sering-sering aja nangis. Jadi masalah itu tadi, contoh pada saat kita mencari suatu alamat ya, alamat saudara atau kawan. Padahal seingat ibarat saya sendiri yang nyari. Seingat saya di sini nih titik koordinatnya. Ternyata nggak ketemu. Kita pakai teknologi sekarang. Pakai teknologi Google ibaratnya atau Yes, kolase lah ya iya. GPS, tetap muter-muter nggak ketemu gitu. Mungkin yang dimaksud Pak Aden logika nggak bisa, teknologi nggak bisa, kita kembalikan kepada yang memberi masalah kan tentunya ya, Betul Allah Pak. Ta'ala ya. Betul. Nah, karunia itu akan turun
baru kita proses lagi melalui jasmani kita, melalui akal kita ya. Oh, Betul. petunjuk turun, oh saya harus ke utara ibaratnya. Mm. Baru kita jalani ya, karena Betul. kita masih ada jasmani masalahnya ya, diberi Betul. kelengkapan itu ya. Stasioner kita masih di sini, Itu Pak. berarti termasuk teknologi, akal dan petunjuk supaya bisa masuk ke sekolah ini ya, termasuk itu mungkin Bisa, bisa juga ya. bisa. Karena begini, Pak. Pasang sebelum masuk ke sini Iya, sering ritual kan. iya betul. Ya, Iya betul. dalam hati kecil ingin mendapatkan marifat dulu. Iya betul. Ya. Iya betul betul. Nah, secara tidak langsung itu Pak, entah datang dari setan atau dari mana, permohonan itu terkabul Pak. Betul. Betul. Gitu kan. Jadi apa namanya, memasrahkan suatu permasalahan kepada yang maha kuasa, pasti itu akan ada solusinya Pak. Betul betul. Apalagi kita yang sudah mengenal Tuhannya. Mengenal Tuhan. Nah, jadi sebelum mengenal pun Pak, yang seperti saya katakan itu Iya kan, benar. Bapak punya keinginan ingin mengenal Tuhannya. Iya. Terus tuh. Afirmasi berarti ya. Afirmasi. Terus betul. kan itu Pak, Ah, banyak iya sekali betul. kan. Ya. Betul. Akhirnya dikabulkan. Betul. Kan. Ah. Artinya Mendapat petunjuk, mendapat petunjuk. baru kita olah di akal. Oh ternyata di sini loh, iya kan? Iya. Iya. Begitu ya. Heeh. Dengan cara teknologi mungkin lewat poin ceramah-ceramah di mana YouTube mungkin ya, Betul, nah betul. gitu ya, atau Facebook, mungkin dari kawan atau Facebook gitu. Dan kadang-kadang petunjuk itu kita dapat, kita nggak Nggak nyangka menyadari. ya, nggak menyadari betul. Tapi pada akhirnya baru ini. Oh iya, ohnya jadi Gitu. besar ya. Jadi besar. Iya, ohnya. iya, iya. Jangan fanatik ya, Iya, iya. siapa orangnya yang berbicara. Tapi Gitu kalau Pak. pembicaraannya logik, Sempena kalau dari Oke. saya masalah hal Iya, petunjuk. mantap ini. Barangkali mau ada yang mau di Mungkin Pak Idin atau sharekan Pak lagi Idin Pak Idin mangga. Ini pakar ini memberi kayaknya. kesimpulan atau bagaimana? Nah, kalau saya amati ya dari pembicaraan saudara-saudara rohani semua di sini tentang petunjuk, ini setuju nggak nih? Kalau saya mengatakan bahwa petunjuk itu berdimensi ternyata, Berlapis ya. berlapis. Betul. Ya, ya setuju. contohnya saya bisa ke tarekat ini karena ada petunjuk itu kan mesti ada yang nunjuki. Iya, Iya. betul betul. Kan? Ditunjuki oleh medsos. Iya iya. Teknologi Hari berarti ini ya. teknologi Iya, kan. betul. Nah, berarti itu kan secara apa namanya, kalau alam itu masih alam dunia itu Iya. ya, tunjuk di dunia itu ya. Setelah sayanya diberikan petunjuk untuk ke tarekat ini, lalu saya menjalankan melaksanakan tata cara apa yang disediakan di sini, yang Iya. harus dilakukan di sini untuk masuk ke tarekat ini. Betul. Akhirnya saya syarat rukun dan segala macamnya itu saya penuhi ya, Betul. saya lakukan. Baru dari setelah itu saya mendapat petunjuk yang tadi dibilang, katanya ketika saya lagi diem gitu kok ada petunjuk begini gitu kan. Nah itu kan udah lain dimensi sebetulnya. Betul, Ya, betul. udah lain dimensi. Nah jadi kalau dikatakan petunjuk memang harus ada yang menunjuki untuk di alam, di dimensi dunia Iya. gitu. Tapi ketika memasuki petunjuk di dimensi akhirat, itu kita nggak bisa mengatakan ditunjukinya memang kita yang ini, tapi kita tidak bisa menyampaikan Allah yang mana gitu. Iya, iya. Kan seperti Bapak Ridwan tadi Iya, bilang, iya. Allah yang di langit itu tetap tidak berubah, tetap laisa kami sendiri saya itu. Tapi kan ada Allah di dunia gitu. Allah itu kan hanya sekedar nama juga. Iya, betul. Nah, Ini jadi Bang, kalau pemahaman saya tentang petunjuk, ketika kita mendapatkan petunjuk dan tidak semua orang mendapat petunjuk akan selamat. Gitu. Karena apa? Ketika sudah mendapatkan petunjuk, tidak mau melaksanakannya ya
akhirnya mengabaikan petunjuk kan, berarti kan dapat petunjuknya tapi tidak dilakukan, berarti kan nggak selamat. abaikan gitu ya. Nah, Ini nih, makanya itu menarik nih. baru petunjuk ini. Di sini Bicara rawan untuk petunjuk, mendapatkan. tapi yang saya baca ya, selain petunjuk itu pun berlapis. Berlapis. Betul. Baik secara jasmani maupun rohani ya. Iya. Hanya pertanyaan saya nih, karena saat berlapis itu kan bersap-sap ya. Betul. Apakah termasuk ini, Kang, suatu hambatan? Ibaratnya hati ini ingin menuju ke utara nih, terus ada yang ngajak kawan, ayo ngopi yuk. Apakah itu petunjuk yang berlapis tadi di antara hambatan itu tadi? Betul. Gitu Itu termasuk ya, termasuk. petunjuk hati pengen mengajak ke Ah. utara, berarti kalau hati urusannya kan udah Tuhan ya. metafisik Tuhan kan, Metafisik ya. akhirat kan. Ah, Tetapi kalau jasmani seseorang datang, zahir seseorang datang, itu udah dunia kan. iya. Nah, Berarti itu termasuk yang lapisan yang kemana gitu ya? Iya. Yang di mana ya? Yang jelas berlapis. penghambat itu juga petunjuk bisa menjadikan, oh ini aku dapat hambatan nih. Ibaratnya sudah dapat petunjuk kok ada halangan gitu. Halangan apa? Ini kawan kalau nggak diajak ngopi besok udah nggak diajak lagi kan. Ini Nah. contoh kecil ya mungkin ya. Iya. Makanya disitulah kita harus bijak. Mana yang akan didahulukan? Urusan Apakah Tuhan. petunjuk yang turun dari di akhirat? Ah, Apakah petunjuk yang di dunia? Di dunia. Tapi begini, di dunia pun tergantung ya. Petunjuk itu karena seperti wasilah itu kan berdimensi juga, berlapis dari Allah, Rasulullah dan ulil amri. Nah, itu kan berlapis, tapi tetap sebetulnya satu kan. Nah, ketika yang menyampaikan guru kita, kita nih dalam hati, oh saya disuruh ke sana, tapi tiba-tiba datang guru kita sebagai ulil amri di situ yang memang tersambung memerintahkan secara zahirnya. Iya. Nah di situ kita sering terjadi perdebatan, iya kan? Iya. Mana nih yang Iya. Nah, menurut saya, ini menurut saya Ah, nih, iya. menurut Kita saya, sharing kok. Iya. menurut saya dahulukan perintah guru. Gitu. Karena di balik guru ada. Ada dia juga. Iya betul. Gitu. Karena berlapis itu. Jadi tadi saya sampaikan, ketika seseorang sudah mendapatkan petunjuk, belum tentu mau dengan petunjuk itu. Makanya Kan dia jangan. tidak semua yang diberikan petunjuk itu selamat. Gitu. Tergantung mau nggak menjalankan petunjuk. Dan Setelah seakan itu nanti- petunjuk itu kadang, wih kok berat sekali ya. Gitu Ya. ya. Iya. Dan itu berdimensinya memang naik ketika kita sudah mendapatkan petunjuk di dunia, nanti kita akan mendapatkan petunjuk di akhirat. Ketika sudah kita melaksanakan menjalankan rukun syaratnya. Tapi rukun asiknya begini Kang. ah, Saya kapan tuh mendapat petunjuk ya dari dari tuan guru ya. Hanya tak tahu kita dapat petunjuk nih. Ngopi, diajak ngopi gitu tadi. Ngopi di mana? Di SD Tangerang. Wih kok jauh sekali. Ternyata di sana ngopinya ngopi sufi gitu. Iya, ayo kita ngopi sufi. Kayak gitu. Jadi memang ngopi aja kok dari Surabaya, Jawa Timur sampai ke BSD. Tangerang itu BSD kok. Anu lah itu sebenarnya petunjuk kalau kita menganalogikan kan selain jauh, berat, waktu, banyak ya akomodasi. ya. Kalau memang kita nggak bisa mengikuti petunjuk yang itu terasa berat sekali kan kayaknya ya. Nah, saya melanjutkan juga pembicaraan yang Pak Aden tentang petunjuk. Ada yang memakai akal, ada yang memakai tidak menggunakan akal. Nah itu tadi Iya. Asik petunjuk nih. itu dimensi kan, Dimensi. Bersatu ya. berdimensi. Ketika kita diberikan petunjuk di dunia, betul seperti saya mendapatkan petunjuk tentang sekolah ini kan di medsos. Iya. Saya cerna dulu akal, saya baca lagi orang-orangnya, saya kan cerna tuh. Betul. Oh benar ini,
dicerna dulu di akal kan. Nah itu yang Nah, dimaksud itulah. di surat tadi, surat 10 ayat 99. Iya, Akal, di dunia begitu. mau menyimak, mau mendengarkan. Harus kita simak dulu karena ini masih dunia nih. Tetapi ketika kita sudah masuk di sekolah ini, maka akan ada petunjuk yang di Selanjutnya akhirat. gitu. Nah, ketika petunjuk itu datang memang langsung dari yang sumber petunjuk, Betul, itu kita baru tidak menggunakan akal logika lagi. akal nomor Jalankan 2 ya, saja. setelah mendapat petunjuk ya tentunya ya. Oke. Dan biasanya seorang murid, seorang salik yang punya guru gitu, jadi dia memberlakukan sami'na wa ata'na. Jadi petunjuk dari seorang salik ini kan belum tentu semua salik mendapatkan petunjuk langsung. Jadi yang betul-betul tercernya itu petunjuk dari gurunya. Nah berarti kalau ketika petunjuk dari gurunya datang itu sama juga petunjuk dari Tuhan ya. yang maha petunjuk juga gitu yang punya maksud. Ketika pun petunjuk itu datang dari guru, maka udah kita ndak usah berpikir lagi nanti gimana nih, udah jalankan gitu. Oh, berarti petunjuk itu dari atas turun ke bawah, bukan dari bawah turun ke atas, naik ke atas ya? Atau gimana? Kang? Petunjuk Penjelasannya. kalau secara itunya sebetulnya dari atas turun ke Ke bawah, bawah, tapi manusia menjalankannya dari bawah, bawah naik ke atas. Kita jolok lagi Mengalaminya. berarti ya. Oh, mengalaminya. Ya. pengalamannya. Tapi Baik, ini turunnya ada begitu. narasumber baru Nah, ini yang turun nih. menambahkan perihal petunjuk. Berani duduk di sini, berani Iya, duduk di sini. berani bertanggung Bertanggung jawab. bertanggung jawab, betul. Konsekuensinya berani tampil ini Pak, Iya. teruji nih. Teruji, Bang siap. Oki, silakan Bang Oki. Luaran dari mana? Korea. Korea. bukan Korea, Silakan, silakan, Mbak. Korea. Assalamualaikum. Aduh, ini saudara-saudara saya itu lalu lucu. Ini kan yang dibahas saya dengar tadi di sana saya simak itu tentang petunjuk ya. Betul. Nah, mungkin sebelum kalimat itu muncul, apa dulu nih yang melatar belakangi? Ya, apa yang sedang dicari? Iya, Betul. Nah, kalau kita sudah tentukan apa yang dicari, kita cari petunjuk. betul. Nah sekarang itu yang blunder apa? Yang dicarinya juga nggak tahu, Iya. nggak ada, nggak ngerti. Wah, luar biasa ini. Mungkin di kesempatan kali ini, ya Sia-sia semua Yang- di Korea. Dari Korea nih. ya Kalau yang aku nggak berkelana, ngerti gitu apa yang harus dicari, yang aku gitu ya, dengan cari. pembahasan kali ini juga jadi ikut tervibrasi, terus terinduksi untuk mencari juga gitu. Betul. Nah di sini apa yang harus dicari yaitu kehidupan yang abadi seperti itu, karena jasad ini kan sementara. Nah sementara ini kita menjadi kiblatnya apa dalam kehidupan ini, siapa seperti itu. Makanya di situ lahirlah kenapa kita harus nyari petunjuk. Nah setelah mencari petunjuk nanti kan ada yang menunjuki. Iya, betul. Kalau tidak ada yang menunjuki, ya gimana masa kita sendiri yang mencari, yang kita menentukan petunjuk atau bukannya. Nah, Iya, betul. Sekadiknya panginten ti abdi mah. Sakedik tapi peher. Ya, Barangkali Mungkin Pak Pak Idin bahas dulu ntar. Nah, jadi gitu ya. Betul Kang Okil. Segala sesuatu kita akan mencari petunjuk setelah kita tahu apa yang kita butuhkan, Apa yang kita cari gitu ya. apa yang kita cari. Oh iya. Nah, kita akan mencari petunjuk. oh iya. Saya Meromong. ini mungkin ya melengkapi gitulah tadi pertanyaan Pak Tatang itu, Pak Saung, bahwa petunjuk itu datang dari atas ke bawah atau dari bawah ke atas. Yang pastinya kalau petunjuk itu pasti datangnya memang dari atas. Hanya dari atas, ketika yang belum berkekalan dengannya pasti akan lewat yang di bawahnya. Seperti Allah aja ke manusia kan tidak langsung, Betul. ada lewat Rasul, Ada sistemnya ya. ada sistemnya. Ayat dalilna nggak boleh dibaca. Jadi petunjuk ini seperti kita lah ya sekarang di sini di Toiko Naksabandia Holidia Almadiyah Nusantara, kita kan punya guru. Betul. Kita kan sering mendapatkan petunjuk dari Allah lewat guru Guru kita. kita. Dan memang setelah kita jalani, oh masya Allah ternyata benar gitu. Jadi gitu. Jadi
Jadi ada bahasa di dalam tasawuf itu, kalau dari atas ke bawah itu bertajali, tapi kalau dari bawah ke atas itu bertanajul. Jadi kita itu berusaha mengejar untuk ke untuk atas. bisa berkekalan dengan Allah. Iya, iya. Cara Tapi riado. kalau Allah berkehendak, Allah bisa bertajali lah. Tapi kita harus bertanajul. Akhirnya kita harus berjuang. Tapi harus tahu diri juga, ada itu juga berjenjang ya Pak Iya, Edi, iya. ya. Iya. Nah Makanya kita kan harus di dalam- melewati tangga-tangga itu. Ya di dalam ayatnya kan memang kita perjalanan itu bukan keluar ya, tetap ke dalam perjalanan itu. Makanya betul ya, kita harus berguru di sini, kita kan dalam rangka untuk mengenal diri. Tapi puncaknya kita itu sebetulnya kan apa sih? Pengen pulang selamat ya. Iya, Kan betul, itu aja betul, sih intinya. Pengen Kembali. innalillahi wa inna ilaihi Kembali ke yang kembali, maha roh ya gitu. tentunya ya. Karena Nah, jangan jangan. dikira Jangan. orang meninggal langsung kembali Jangan. aja. Iya, makanya di ayat tuh ada awalnya kamu mati, dihidupkan, dimatikan, terus ulang-ulang. Dihidupkan, dimatikan. Nah, kalau di- Akhir-akhirnya harus bisa kembali kepada Allah. Dan mau tidak mau, suka tidak kalau suka, bahasa Nasrani apa? Reinkarnasi ya. Saya ingin Bahasa dapat apa itu? Hindu Buddha. Hindu Buddha ya. Betul. ingin memang mendapat itu. sedikit pencerahan nih dari sesepuh Jawa Barat. Kesembuhan Mungkin Jawa Barat. kesepuhan ya. Jadi mungkin untuk saya pribadi Dia sepuh gitu, lain secara bertahap, mungkin juga untuk halayak yang lain. Kenapa kita harus bertujuan? Kenapa kita harus mencari petunjuk? Mungkin dari Pak Edi bisa Nah, gitu. Mungkin bisa bermanfaat ya buat semua. iya, gitu. memang kita hidup di dunia seperti di dalam ayat, tidak kuciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepadaku, kata Allah. Sama tempat lain. Beribadah. Artinya Ibadah tuh nggak mesti harus sembahyang sholat ya. Enggak ya. bukan. Betul. Itu salah satunya. Salah mungkin satunya. ya. Karena variabelnya juga Dan kan banyak. sholat itu bukan menyembah. Terus konotasinya apa itu? Sholat itu untuk diri kita, mengingat, mengingat, nyambung, ya. ketersambungan. connecting Dan saja. itu bukan menyembah. Kalau menyembah bahasa ininya Ada yang harus dipersembahkan. ada yang dipersembahkan. Iya, iya. Terus kepada siapa mempersembahkan itu? Apa yang dipersembahkan? Contoh kita berada di sini, kita kan berubudiyah, kita sedang membangun. Nah itulah sembahyang. Kita mempersembahkan, kita punya tenaga, kita Punya waktu, Iya, iya. dengan waktu. pikiran, harta. Kalau sholat sebetulnya itu untuk diri sendiri. Tapi kalau sembahyang, Mempersembahkan ya. mempersembahkan itu betul Ada untuk wujud Allah. ya. Gitu. Makanya untuk kita menyampaikan berapapun uang bisa diganti, tapi darahmu, keringatmu tidak bisa diganti. Jadi saya mengambil di sini ya. Jadi ketika mau berubudiyah jangan cuma ya, ini juga tidak ini ya, tidak itu kurang baik, tidak baik gitu, dengan harta. Ini. Tapi jangan stop Yang di menarik, situ, yang menarik. Ini kan mungkin pemirsa juga bukan ada yang non muslim juga ya. Bahasa ubudiyah itu apa ya maksudnya? Ubudiyah itu Dharma, bakti, kalau di Berbakti. berbakti, berabdi. Islami mah dharma, Ah. bakti. Oh, kalau Kebaktian kan ada berbakti. kebaktian Hindu gitu. Buddha Dan dharma itu ya. bisa oleh tenaga, pikiran, Betul, materi. betul. Cuman ini mah kita saja nih. Iya. Guru kita pernah menyampaikan berapapun uang bisa diganti, tetapi tenaga, keringat dan darahmu tidak bisa. Berarti itu langsung berhubungannya langsung dengan Tuhan gitu. Tapi ketika materi, makanya saya di sini ya bukan tadi mohon maaf, bukan tidak bagus, sangat bagus. Cuman jangan stop karena merasa diri punya hanya mengandalkan materi. Materi. Walaupun yang betul kita di sini butuh materi. Tidak mungkin tidak ada yang butuh materi, butuh selama kita masih hidup di dunia ini. Tapi kita kembalikan materi kan dari atas juga ya. Ya, makanya saya salut juga ke Pak Saung ketika diajak, ayo ke sana langsung siap gitu. Itu kan bentuk kebudayaan. Diajak itu kan
tenaga tuh. Iya, waktu Membawa Iya. mobil. pikiran betul. Pikiran. Ngopi jauh-jauh gitu ya. Ternyata ngopi sufi di sana. Betul. Jadi kesimpulan yang bisa diambil, bisa disimpulkan dalam pembahasan tentang petunjuk kali ini, bagaimana itu, Pak Udin? Ini untuk pemirsa juga Iya, nih, Bapak bisa jadi diambil kesimpulan, hikmahnya. Iya, iya. Ketika sudah mendapatkan petunjuk, segerakanlah. Maksud saya gini, ini kan buat bentuk kalangan real yang real untuk kalangan yang di dalam ya, setelah mendapat petunjuk. Nah ini bagi yang belum, bagi yang belum ngerti Pemirsa. kenapa harus Iya. mencari petunjuk. Kan kadang-kadang, Iya. bukan kadang-kadang, banyak ya orang itu hidup tuh asal hidup gitu, nggak ngerti bentuk gitu. detail Mau dalam apa petunjuk hidup? gitu. Ya, mau kemana hidup, sedang berada Iya, di mana tadi sekarang ke tujuan ya, gitu. Nah, tujuan itu hidup kembali ya. lagi ke situ konotasinya. Ya, tujuan hidup kita sebetulnya kan untuk kembali, untuk bisa kembali kepada Allah. Nah, Fitrah ya. Dan kan ada juga yang mengatakan gitu. Lah, kalau Allah kita mau kembali kan gampang saja sebetulnya. Ketika Allah berkehendak, betul nggak? Iya. Tapi kan tidak seperti itu. Maksudnya gini, Allah aja menciptakan manusia ke dunia kan lewat kehendak. Iya kan, dengan proses-proses itu. Karena apa? Allah mengatakan pengen aku adalah perbendaharaan tersembunyi dan aku pengen dikenal. Berarti intinya apa? Kenali dia. Gitu. Itu tujuan yang sebenarnya. Untuk apa mengenalinya? Ya untuk pulang selamat. berarti untuk bisa pulang itu harus ada yang bimbing. Baru. Kalau nggak ada tujuan untuk pulang, nanti kemana pulangnya nih Pak Idin? Nah, itu yang tadi disebutkan. jadi melebar nih. Makanya saya ini ya, saya sampaikan lagi, tidak semua yang meninggal, yang mati itu kembali ke karena di dalam ayatnya ada yang menyebutkan di awalnya kamu mati, dihidupkan, dimatikan, dihidupkan sampai ulang-ulang itu. Dan ketika yang yang berkelakuan mungkin kelakuannya tidak begitu baik, bahkan ada yang diajak untuk menjadi babi, menjadi kera, menjadi batu, betul nggak? Nah itu Masih ada berarti yang itu resiko-resiko Iya, sebetulnya. Risiko. Nah Risiko, itu itu. kalau nggak bisa pulang. banyak para pemuka agama ya, saya nggak menunjuk salah satu agama ya, merek agama ya, ada yang seakan-akan itu kalau salah satu kepercayaan atau suatu agama itu reinkarnasi, di kami tidak ada. Lah ini gimana nih? boleh saya ini ya Reinkarnasi betul Pak, di kami tidak ada namanya, Istilahnya tapi saja. prosesnya ada. Ada ya. Nah ini jelas nih berarti. Cuman bukan reinkarnasi di kita namanya. Kelahiran kembali. yang jelas gini ya tentang reinkarnasi. Memang di Islam tuh nggak ada reinkarnasi, karena di Islam tuh yang ada kalau orang sudah bisa Islam jelas nggak akan ada reinkarnasi. Selesai berarti ya. Selesai, udah putus gitu. siklus mata rantai kehidupan itu bisa Islam apa ilahi iman? yudiun. Kalau memang sudah bisa Islam. Jadi reinkarnasi itu kelahiran kembali dengan membuat catatan amal Sebelum ada bisa di Islam, Ya, apalagi sampai makanya iman. kenapa katanya ada catatan amal sebelumnya ya. Jadi itu kehidupan kita sebelumnya. Menarik juga nih. Cuma beda bahasa gitu aja ya berarti cuma intinya beda ya. istilah saja. Makanya ya. saya kan memang di Islam tidak ada bahasa reinkarnasi, tapi proses itu sama ada. Takutnya banyak yang ngeyel gitu. Iya. Tidak ada betul, tidak ada reinkarnasi, tapi kelahiran kembali kan mau catatan amal sebelumnya ada. Tapi terkadang gini, ini semakin menarik nih. Apa yang dikatakan tadi di cerita awal kita, bahwasanya orang mencari petunjuk. Pada saat petunjuk itu datang, selama otak alam bawah sadar kita atau alam pikiran kita ini masih terbelenggu ya, Ya, itu terasa petunjuk itu jadinya berat itu ceritanya. iya. Terus bagaimana menyiasati supaya petunjuk itu menjadi ringan
alam bawah sadar kita nih banyak bermain di alam bawah sadar ya, Iya betul. merasa bahwa oh kita udah kenal sama Tuhan gitu kan, Iya betul. ternyata yang dikenal hantu ya. Begitu. Nah itu gimana kanunya, mungkin ada Iya mah ajengan ngora, iya mah. Kan sholat ajengan ngora. Ayo, berarti dapat petunjuk nih berarti. berarti ngora. Jadi pertanyaannya ketika petunjuk sudah ada, tapi bagaimana rasanya sering berat terasa berat. gitu. Aduh, Apa ikuti petunjuk itu atau bagaimana? Gitu. Kamu nih, Pak? Kunci motor saya Bagaimana? Kang mau di Dewa, Pak. silakan. Dewa. Mungkin Pak Saung ini mah ilmu masalah hati mungkin susah sih, emang logika bisa menerima gitu ya. Tapi tetap kesiapan di hati. Ya, harus kalau satu ilmu- hati dulu. Kalau Ilmu saya kalbu sih gitu. kenapa terasa berat itu ada berkaitan erat dengan ego sebetulnya. Iya. Nanti Karena kita bahas pada ego. prinsipnya gitu Iya. ya, manusia itu kan pengen nyaman, aman. Pengen Lah ini ideal. dapat Kata petunjuk serba harus begini, harus berjalan. begitu, mikir lagi. Gitu. Yang besar banget. Mungkin Kang Dang Ayo. bisa kasih pencerahan tentang pertanyaan Nah. Pak Saung tadi. Ayo, ajengan. Jangan ngora ya, jangan ngora. Ketika Ayo. petunjuk sudah ada, tapi alam bawah sadar kita berat gitu untuk melaksanakannya gitu. Mungkin Jadi mungkin gitu. mungkin tem. Mungkin. Nggak bisa. Kain utama. Pak Edit tadi benar. Kita merasa ada ego, merasa lebih baik. Jadi kalau seandainya di diri kita itu masih melekat keegoan, belum merasa lebih baik, tidak akan masuk itu hidayah. Susah. Belakang ilmu hati ini. Padahal petunjuk udah datang ya. Tapi Jaya nggak masuk berarti ya. Itu yang menghijab, yang menghalangi itu keegoan itu, merasa diri lebih baik. Ego senior loh ini. Nice. Bukan itu masalah yang di luar. Itu masalah inter. Dia Pak, dia Pak. Parisno, lah kamal. Diajari Iya paling. mengosongkan diri. Nah, sebentar mumpung saya ingat nih, mumpung ada jangan ngora ayatnya, bahkan ada ayatnya itu. Yang kata-katanya begini, jangan sampai kali kitab ini, jangan sampai kalian mengatakan tidak ada yang datang memberikan petunjuk. Nah, jadi jangan sampai ngomong seperti itu. Itu ada itu ayatnya itu. Lupa ayat berapa? Jangan ngora, ingat nggak tuh? Pokoknya Cari ada aja lah, sendiri cek ya, Cek sendiri. sendiri coba. Kalau ada apa Cari ini aja. diklik. Itu Nah. aja biar belajar. Sekarang Seakan-akan mengingkari gitu ya. Iya. Oh Iya. gitu. Jadi berarti kalau dilihat dari situ sebenarnya petunjuk itu ke siapapun ada. Cuman dia tidak respect, jadi Bahkan dirinya mengabaikan. sendiri juga ada itu memberi Nah, petunjuk. termasuk kita ngobrol ini Nah. disampaikan ke ini di medsos, ini suatu petunjuk sebetulnya buat mereka itu. terus Kalau mereka berpikir ini apa sih sebetulnya? Cari tahu kan? Iya iya. Nah, tapi kan hare-hare. gini Romo, Bahasa ininya hare-hare. apa hubungannya doa dengan petunjuk? Kalau doa itu Berharap kan ya? berharap. Meminta Ya, permohonan. permohonan. Tapi kalau petunjuk itu memang atas sesuatu yang sudah dikehendaki gitu. Makanya Tapi, turun petunjuk. petunjuk apakah datangnya melalui doa? Belum tentu. Belum tentu. Apa dulu yang didoakan? Kadang-kadang coba saya tanya di sini. Emang sering berdoa? Paling doa. Ya kan kembali lagi, sebelum kita memberi petunjuk, apa yang ingin ditunjukin? Nah, Ya, Permohonan, sebelum berdoa, berarti. permohonan apa yang mau dipermohon, apa itu sesuai dengan petunjuk awalnya. Nah makanya kan harus ketemu dulu apa itu yang mesti kita, kenapa kita harus mencari petunjuk, apa yang pengen ditunjukin. itu kan tadi Nah, untuk itu kan orang di luar ya. Itu kan sekupnya kan luasnya, tapi harus mengerucut. Ya, gitu itu kan tadi dikatakan untuk orang di luar. Nah, oke. Nah, tetapi ketika yang sudah di sini, makanya kan sesuai dengan doa dalilnya aja cuman apa? Ilahi anta Anta maksudi maksudi. waridoka matlubi. Apa artinya? Jangan ngorah. Hanya kau yang Hanya Allah yang Kau aku maksud tuju dan cari, hanya engkau lah yang dan aku hanya maksud. mencari ridhonya kan gitu. Seolah-olahnya. Tidak mencari apa-apa kan? Jadi ketika kita sudah ketemu di sini,
Terus kita mau mendoa apa lagi kan tidak boleh tidak boleh berharap-harap. Ya udah jalankan aja. Ada Untuk doa di kita sini. nih, tapi untuk yang di Ada Pak luar. doa di sini. Apa itu? Mohon ampun. Oh iya. Oh iya, Cuman hiji. mohon ampun. Lain gitu. robana atina pidunnya. Boleh gitu. Boleh. Sebenarnya di sini Semua. ya, sedikit Nah, sok mengingatkan, dengan Gimana, kumaha. Kak? berdoa di sini itu boleh. Terus Boleh, ay, dilarang mah nggak boleh, bukan dilarang. tapi kenyataannya kata Allah, berdoalah kepadaku nih saya akan aku kabulkan. Nah, itu. Tapi kenyataannya kenapa saya sering berdoa tapi kok nggak pernah kunjung tanda-tanda dikabul doa saya. Mungkin Nah, itu doanya gimana? penuh Yang ego buat jadi diri sendiri. yang jadi pertanyaan, apakah doa itu harus selalu dilisankan? Apakah Allah yang maha kuasa, yang maha mengetahui segala sesuatu, dengan kita baru ada di otak saja dia udah tahu? Kita belum sempat melisankan. Allah maha tahu. Nah, makanya pertanyaannya kan di situ. Apakah doa yang barusan dibicarakan doa lisan atau doa apa? Uni Susah ini astaga. ya. Susah ini. Cuma istilah saja sebenarnya. Kalau menurut saya sih doa itu unek-unek dalam hati. Udah gitu aja, mau diucapkan mau Ya. enggak apa-apa. Ya, kalau jadi mungkin itu ketata cara ya nanti Iya. setelah misalkan masuk ke ruang untuk sekolah ini kita kan ada tata caranya berdoa itu yang bagaimana gitu. Dok, pada tang, tambahin dulu tang. Tata cara Duduk lagi nih Untuk- berarti kayaknya Oh iya, wanita tadi turun ngebahas ini. masalah Pak Sawung tadi yang udah diberi petunjuk kan, kalau kata guru kita kan kalau sudah ketemu petunjuk ilmu ini akan terbagi 3 kan, yang satu menerima, Heeh. yang satu munafik, yang kedua ingkar, yang ketiga jadi munafik gitu kan, ada 3 itu. Setelah Yang menerima di sini. setelah mendapat Heeh, petunjuk, betul. ada golongan yang menerima, Heeh. ada yang golongan yang munafik, dia nggak menerima nggak menolak gitu, ada yang ingkar, begitu ya. Nah dikatakan jadi Termasuk Bang Ikin tadi ngomong apa? Jangan kau ngarep petunjuk tadi loh, apa? Ada suratnya tadi loh. kayaknya tadi ayatnya Ayatnya ya. jadi terbagi 3 golongan. Apa itu? Jadi udah, ini ada yang menambahin lagi apa mau ditutup? jadi gini ya, tentang beroleh petunjuk gitu. Saya kira dikatakan susah juga mudah, dikatakan mudah juga susah. Tapi pada intinya setelah mendapatkan beroleh petunjuk, apa itu yang sulit untuk mempertahankan petunjuk itu, apalagi untuk merealisasi mengamalkan petunjuk itu. Makanya ini cukup jelas sama Allah tuh difirmankan di surat Al-Ahzab ayatnya, lupa lagi, carilah dulu nanti di mushafnya, bahwa amanat ini berupa amanat. Karena amanat ini pernah ditawarkan, aku amanatkan kepada langit, bumi dan gunung. Amanat ini artinya, amanat ini adalah amanat tentang petunjuk. Tapi mereka semua tuh bumi, langit, terus apa, gunung enggan untuk menerima amanat ini karena mereka merasa tidak mampu untuk mengamalkannya. Tapi diterimalah oleh manusia kita ini. Setelah kita terima petunjuk ini tetapi tidak diamalkan, itulah kebodohan manusia gitu. Setelah kita mendapatkan manusia tapi tidak eksis untuk mempertahankan apalagi mengamalkannya, kalau gitu pantas gitu Allah itu Dikasih berfirman petunjuk nggak mau jalan. Ya, saya ingin mengatakan saja tentang petunjuk. Kenapa kita harus mencari petunjuk? Karena harus disadari bahwa hidup itu kan perjalanan dan kita di perjalanan. Kalau misalkan berjalan, diperjalankan dan sebagainya, ibarat gerbong yang nggak ada lokomotifnya, ngejadau gimana cicing gitu, ngajatan gitu seperti itu. Nah, lokomotifnya juga ya kita harus pilih seperti yang apa namanya ditentukan, yang mumpuni, jelas, Yang udah tujuan- sampai. jelas Sampai. tujuan dan arahnya. harus Sesuai bertenaga aja, lokomotifnya. Nah, itu harus pasti, kalau udah sampai pasti. Makanya Jangan kita ngeliat-
makanya kita jangan nyari yang nggak bertenaga, karena yang udah sampai itu pasti bertenaga. Ngejetek kayak kuya. Ya Paden, Nah, di Korea bagus-bagusnya. Mungkin bagus seperti ini. itu. Itunya. Roya. Daging semua ini, ayo kita semua kering-kering. Oh ya, suka ke Korea. Makanya ulah kamawatnya masih gak pakai. Carilah gitu ya. Lanjut. Carilah apa namanya tuh Pak Idin ya, seperti yang udah ditunjuk ini, carilah guru yang di sini kan ada apa kalau falanan tadi jalahu walia mursidah seperti itu. Itu yang harus kita tuju, itu yang harus kita cari aja dulu itu gitu. Untuk yang Mana nyarinya? Ya. Mana nyarinya? Ini kan Informasi di sini. ini kan informasi kok masih nanya. Setelah Alhamdulillah. setelah ketemu petunjuk itu, gimana cara mempertahankan petunjuk itu? Nah, sok, bagaimana? Ya itu kan saya nanya. Melebar lagi ini, Silakan melebar jawab. lagi. Gitu. Mungkin ditutup aja ya. Ya pemirsa, terima kasih sudah menyaksikan kami tentang masalah petunjuk. Mungkin sudah jelas gitu ya. Mungkin udah agak gamblang. Jadi kita itu lama kesini. ya kalau belum gamblang datang aja ke sini di Majelis Dzikir Tarekat Naksabandia Kholidiyah Ahmadiyah cabang Jawa Barat. Letaknya di Sumedang, Rancakalong, Desa Pasir Biru. Ya, terima kasih atas perhatiannya. Semoga bermanfaat. Ini petunjuk sudah kami berikan, itu terserah Anda mau menerima atau bagaimana. Tapi ingat, sekolah sini Kami hanya menyampaikan saja. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah, wabillahi wal inayah. Bila yang termaksudi warido kamat lubi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.